Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel saya Sarwanto Aswarso. Kali ini sebenarnya saya agak galau juga membuat konten ini teman-teman, tapi terdorong oleh anjuran kawan-kawan saya, terutama subscriber saya dari Jawa Timur. Dia menyampaikan informasi atau chat langsung ke saya, tolong dibikin video ini mas untuk menenangkan keluarga kita karena Anda bermain di YouTube. Oke, sebisa saya, semampu saya ingin menyampaikan sesuatu tentang Corona atau COVID-19, terutama kaitannya untuk menenangkan teman-teman saya, subscriber saya, viewer saya, yang tentu saja mungkin cemas ya, cemas kalau seperti juga yang saya alami, saya mengalami seperti yang Anda alami. Namun demikian, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa membantu menenangkan teman-teman yang mungkin cemas berlebihan ya, bahwa ada informasi-informasi yang bisa kita rasionalisasikan, kita pikir dengan akal sehat, mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda untuk menenangkan hati Anda yang mungkin agak takut berlebihan. Subscriber saya dari Jawa Timur yang menyampaikan begini, dia menuliskan begini: pencetus terbesar rasa takut, ketidaktahuan atau memproses informasi yang keliru. Itu pertama kali pemicu kenapa kita menjadi cemas terhadap virus corona. Kemudian dia menyampaikan juga, saya di Taiwan sejak tanggal 8 sampai dengan 25 Februari tahun 2020. Lalu di Singapura tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2020. Setelah itu kembali ke Jakarta. Pada 3 negara ini saya melihat perbedaan bagaimana cara orang merespon corona. Hingga sekarang saya tidak cemas berlebihan pada virus ini, tapi justru cemas bagaimana perilaku orang-orang Indonesia cara merespon isu ini. Pertama, merujuk pada suatu fakta, data dan informasi yang valid. Olahlah informasi hanya dari sumber yang kredibel, sehingga kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Jadi teman-teman, mungkin saya sama mengalami dengan yang Anda alami, yaitu setiap hari, setiap detik, setiap jam kita mendapatkan informasi berseliweran yang tentu saja informasi itu mungkin kurang valid ya, dengan berbagai tendensi dan motivasi yang berbeda-beda, entah itu lewat WA group, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kawan kita ini, subscriber saya ini mengajak kita untuk mengacu pada informasi yang valid, yang kredibel. Artinya sumber-sumber informasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten. Kemudian poin yang kedua, 80% kasus kematian adalah orang yang berusia di atas 60 tahun ke atas atau sebelumnya menderita penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Beberapa kasus berhubungan dengan tumor dan diabetes. Jadi teman-teman, kehadiran corona ini juga akan serius menimpa orang yang kondisinya usia di atas 60 tahun, kemudian yang sebelumnya juga punya beberapa catatan kesehatan yang kurang baik. Penangkal corona yang paling efektif saat ini adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Makin rendah daya tahan tubuh, maka akan semakin beresiko. Virus corona terdapat pada cairan dari mulut dan hidung penderita, organ yang berhubungan dengan pernafasan. Virus yang ukurannya sangat kecil tersebut akan menulari orang lain ketika masuk ke hidung atau mulut yang menjadi pintu gerbang pernafasan kita. Kemudian poin berikutnya, virus corona tidak hidup di udara. Jadi ada informasi yang agak kurang tepat ya, katanya virus corona itu melayang-layang di udara. Nah, kawan kita ini menyampaikan dari berbagai kajian, informasi, dan referensi yang tentu saja dari berbagai sumber menyebutkan bahwa virus corona itu tidak berterbangan, tapi ia memerlukan medium untuk menempel. Virus bisa hidup sampai dengan 2 hari pada medium tersebut. Medium itu bisa apa saja, bisa tangan, bisa uang, gagang pintu, piring, meja, kursi, alat tulis, kemudian bed pada eskalator, keranjang belanja kita, dan lain sebagainya. Medium paling berisiko adalah yang diakses secara umum atau di ruang-ruang publik teman-teman. Misal seorang menderita corona batuk dan menutup mulutnya dengan tangan, lalu ia memegang uang kertas. Uang keras itu ia berikan ke seorang penjual. Nah, kita mendapatkan uang yang sama dari penjual tersebut sebagai kembalian belanja. Maka menempellah virus ke tangan kita dan tangan penjual. Lalu kita memegang hidung
atau makan sesuatu langsung dengan tangan kita. Virus tersebut kemudian masuk ke organ pernapasan kita. Lagi-lagi kalau kita terinfeksi teman-teman, kemudian kunci terakhir adalah tinggal daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, maka tubuh kita akan mencoba melawan. Namun demikian, kita kalau sudah kemasukan virus itu, maka kita di situ berperan sebagai pandemi atau bisa menularkan kepada orang lain. Nah, itulah titik lemahnya kenapa corona itu kemudian bisa menyebar kemana-mana. Karena itu menggunakan masker agar tidak terkena virus bukanlah hal yang efektif. Berapa besar rupanya kemungkinan seorang pengidap corona batuk dengan di depan kita, lalu cairannya menempel pada wajah kita? Kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinan besarnya adalah dia batuk, menutup mulut, memegang sebuah benda di sekitar, lalu kita pegang juga benda itu. Sehingga cara yang paling efektif adalah perbanyak mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan yang lain. Di Taiwan, ada protokol di tempat kerja untuk membersihkan tangan dengan alkohol tiap 1 jam sekali. Jangan menyentuh area wajah tanpa cuci tangan sebelumnya. Jangan makan tanpa alat, hindari bepergian ke tempat umum bila tidak serius atau tidak memaksa banget untuk bepergian. Jagalah tubuh tetap sehat, jangan terlampau lelah, imbangkan gizi agar imunitas kita tetap baik. Kemudian teman kita ini juga menyampaikan poin yang selanjutnya adalah kita mungkin memiliki virus corona dalam tubuh kita, tapi kita tidak tahu karena tak mengalami gejalanya. Namun kita sangat mungkin jadi pembawa. Lalu dari mana kita tahu kita mengidap virus corona? Karena kita sehat-sehat saja. Virus ini bisa masuk ke tubuh kita dan kita sehat saja karena imunitas tubuh kita berhasil mengalahkannya dalam masa inkubasi 14 hari, teman-teman. Kalau dalam 14 hari inkubasi itu imunitas tubuh kita kalah, maka timbul gejala dan kita sakit. Lalu kita ke rumah sakit si corona. Kalau imunitas kita menang, virus hilang, kita sehat-sehat saja dan tidak punya gejala. Hampir tidak mungkin kita yang sehat-sehat saja pergi ke rumah sakit untuk tes corona yang seharga Rp700.000 per sekali tes. Tapi ketika virus masuk ke tubuh kita, maka kita resmi mengidap terinfeksi corona. Jadi kemudian tubuh kita sembuh dengan sendirinya. Selama virus itu masih ada dalam tubuh kita, maka otomatis kita pembawa virus itu untuk ditularkan ke orang lain. Penyebab virus dari pengidap tanpa gejala inilah yang mungkin termasuk kita memerlukan tanggung jawab di level individu. Jadi kita secara individu punya tanggung jawab moral untuk tidak menularkan pada orang lain. Oke, bla 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 bla. Kemudian penjelasan berikutnya, pada sampai titik ini kita tidak mengetahui apakah kita itu carrier atau bukan, tapi kita bisa lebih bertanggung jawab. Jadi memang penanggulangan ini secara personal dibutuhkan tanggung jawab kita semua ya, baik yang sudah mengidap maupun yang belum. Yang sudah mengidap jangan ditularkan, kemudian yang belum membatasi diri, memproteksi diri agar jangan sampai kita tertular. Kemudian cuci tangan ya, itu ternyata masih dianggap hal yang paling efektif untuk menanggulangi itu. Kemudian penjelasan teman saya berikutnya adalah manusia hidup di antara berbagai virus dan bakteri yang ada di sekitar kita. Kita tak menyadari per meter persegi ada 800 juta virus yang hidup, terutama di udara. Kita masih bisa tetap hidup dan sehat karena imunitas tubuh kita selalu bekerja melawan mereka. Makin seseorang menjaga kesehatan tubuhnya lewat pola hidup dan pola makan, maka makin kuat juga imun tubuhnya. Itulah sebabnya penderita HIV/AIDS bisa meninggal hanya karena flu, karena imunitasnya kemudian sangat lemah. Oke, saya kira itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa meredakan ya kawan-kawan yang mungkin cemas. Jadi saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi justru saya ingin teman-teman tidak cemas berlebihan. Kita tetap waspada ya, tapi kita juga tetap harus selalu rileks. Yang penting koridornya kita ketahui bagaimana penularan virus corona ini, kemudian rambu-rambunya kita ketahui. Setelah itu kita praktekkan, kita sampaikan pada orang-orang terdekat di sekitar Anda, termasuk dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun, agar
musibah ini atau wabah ini segera berlalu. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman yang saya sampaikan. Saya bukan tenaga medis atau orang yang punya kompetensi di bidang ini, namun saya hanya memberikan sedikit pencerahan atau sedikit meredakan situasi ini karena tanggung jawab moral saya yang bekerja di sosial media. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga selalu sehat ya, dan kita selalu bisa berjumpa lewat media ini. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ya, dan juga subscribe channel ini sehingga saya akan selalu membuat konten-konten yang baru yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam sehat untuk Anda. Thank you.